selama ini petani dengan PTP ini nggak ada ikatan, Pak. Jadi ya itu tadi, Ya, silakan petani kalau punya tebu kirim, bahkan menurut dulu ya, dibolehkan menjual tebu. Sekarang tidak, Pak. Kami bentuk organisasi, Pak. Organisasi ya, kalau dulu namanya Sinder kayak dulu, sekarang namanya ya hmm, asisten lah ya. Yang dia ya, ya, langsung sebagai kayak penyuluh, Pak. Jadi ya. setiap 500 hektar tebunya petani kita kirim satu orang itu ngajarin mulai nanam sampai panen. Lalu berikutnya Pak, petani itu mengalami kesulitan ketika pendanaan, pupuk dan sebagainya. Pak Pak Erick Thohir itu sudah 3 tahun yang lalu itu sudah membentuk ekosistem namanya Makmur. Di situ melibatkan Hmm, ada perbankan, ada pupuk, ada off-taker untuk membantu petani. Lah, kita linkkan itu dengan petani sehingga petani ya, sekarang bibit itu kami siapin juga. Kami juga ya. melakukan peningkatan peran dari P3GI. Kami sehatkan Pak, P3GI mudah-mudahan sekarang sudah bisa hidup sendiri dan tahun ini sudah menghasilkan 4 varietas Pak. Tahun depan mau Ya. akan rilis 2 varietas. Jadi itu kemajuan-kemajuan. Akan segera terbit majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Di kanan inspirasi untuk mudah-mudahan kanal ini selalu bisa menginspirasi motivasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mewawancarai banyak tokoh untuk mendokumentasikan pendapat tentang menuju sembada pangan yang menjadi program pemerintah saat ini. Menurut rencana selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi Januari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Abdul Ghani MSc. Beliau adalah Direktur Utama PTPN Holding. Apa kabar Pak Abdul Ghani? Terima kasih, kabar baik Pak Bambang. Ya, Pak Abdul Ghani ini lahir di Pekalongan 17 Desember 1959. Kemudian menyelesaikan S1 di IPB tahun 84, kemudian S2 di UGM dan S3 di Perencanaan Wilayah Universitas Sumatera Utara. Pernah menjadi Direktur SDM dan Umum di PTPN 13 Kalimantan, Direktur Utama PTPN 13 Kalimantan, kemudian Direktur Utama PTPN 4 Jambi Sumbar, Direktur Utama PTPN 2 Sumatera Utara, dan saat ini menjadi Direktur Utama PTPN 3 sekaligus sebagai holding. Nah, mungkin supaya lebih jelas, walaupun secara singkat, bisa diceritakan perjalanan karir Pak Abdul Ghani sampai saat ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya lahir dari keluarga petani Pak di Pekalongan. Ya, Persisnya mungkin ya, sekitar 8 kilometer dari pabrik gula Seragi. Jadi masa kecil ya, saya itu di lingkungan pertanian, kemudian di pedesaan, maka ya, tentu anak desa biasanya pingin suatu saat ingin menjadi petani juga, Pak. Maka saya ya, sekolah di IPB waktu itu. Lalu ya, tahun 84, akhir 84, eh, saya lulus langsung awal tahun 2085 saya langsung berangkat ke Sumatera Utara, bekerja di PTP waktu itu, Pak. Di PTP ya, 8 terus akhirnya berkembang menjadi PTP 4. Jadi kalau dari sejarah karir saya sudah 40 tahun Pak di ya, perkebunan dan kalau biasanya kalau lulusan IPB itu kan ada Pameo.
Lulusan IPB Ya, itu memang jurusan pertanian, tapi fleksibel banget. Jadi banyak yang ya. berkiprah di sektor non pertanian. Nah, saya termasuk aliran setia sampai akhir, Pak. Jadi saya Setiap akhir. sekolah di pertanian, S1, S2, S3 tidak jauh dari bidang pertanian dan berkhidmat di perusahaan negara sejak mulai 85 awal sampai tahun ini, Pak. Itu perjalanan saya. Ya, Jadi saya mulai dari staff fresh graduate, saya ya. sebagai asisten, kalau di Jawa namanya sinder. Jadi semua saya tapaki perjalanan karir sebagai karyawan 30 tahun, terakhir 11 tahun sebagai direktur. Mungkin itu Pak Babang sekilas Baik, ringkas. Pak Abdul Ghani. eh, Nah, ya. ini pertanyaan sedikit aja. Itu rektor IPB itu juga dari Pekalongan. Itu duluan mana, Pak? Senior atau Oh, junior? itu adik kelas saya Pak. Jadi kami satu SMA. Eh, Jadi Pak Arif nah, satu SMA, SMA Muhammadiyah Pekalongan. Dia 10 tahun di bawah saya Pak. baik, sekarang PTPN jadi holding. Nah, dulu banyak sekali ada PTP-PTP itu. Mungkin bisa secara sekilas diceritakan, Pak, bagaimana prosesnya itu yang begitu banyak dan sekarang di apa kelola menjadi satu. Baik, mungkin sejarahnya kalau kita bicara perkebunan negara, mungkin saya ulas ya. Perubahan negara itu kan Ya, berasal dari nasionalisasi. Nasionalisasi ya, sebenarnya tahun akhir 40-an ada juga nasionalisasi ketika itu eh, perusahaan yang dimiliki oleh negara yang kalah perang, yaitu ya, Jepang, Italia, dan Jerman itu diambil negara. ya. Disita oleh negara namanya PPN lama. Lalu pada tahun 58 Hmm, nasionalisasi sejak gagalnya perjanjian Meja Bundar tentang Irian Barat waktu itu, maka sejak tahun 58 ya, seluruh perusahaan yang terafiliasi dengan Belanda dan negara-negara yang terafiliasi Belanda baik langsung maupun tidak langsung diambil negara. Disitulah mulai cikal bakal dibentuknya PPN baru. Jadi PPN lama PPN tahun ya, 60-an lalu dibentuk untuk pabrik gula namanya pabrik gula, kalau untuk non ya. gula disebut aneka tanaman. Lalu Pak Hmm, Bambang tahun 68 itu direorganisasi menjadi PTP. Jadi ya, PPN lama, PPN baru, pabrik gula dan Antam itu menjadi PTP, Pak. Tahun ya, 74 PTP berubah maaf Pak, tahun 68 PNP Pak. Sorry. ya, Tahun 68 ya, menjadi PNP, tahun 74 menjadi PTP, tahun 96 itu PTP menjadi PTPN. Di mana lebih ya, dari 30 PTP menjadi 14 PTPN Pak. Itu ya, terbentuknya PTPN. Lalu Pak ya, Bambang pada tahun 2014, September 2014 dibentuklah subholding. Maksud dan ya, tujuan subholding sebenarnya untuk memastikan ada sinergi di antara PTPN yang 14 ya, unit itu. ya, Kemudian harapannya juga ada apa ya, pooling power sehingga dengan bersatu satu kekuatan yang baik bisa berhubungan dengan apa dalam kaitan dengan pemasok maupun dengan pasar. Itulah cikal bakal terbentuknya eh, holding perkebunan, Pak. Namun dalam perjalanannya, Pak, yang tadinya diharapkan maksud tujuannya itu untuk membantu meningkatkan sinergitas, itu dalam perjalanannya belum belum terwujud sampai tahun 2019 ketika saya ya, ditunjuk sebagai Dirut PTPN 3 Holding, Pak. Ketika itu masing-masing PTPN Pak, mungkin Bapak tahu PTPN 1 ya, ada di Aceh, PTPN 2 sampai PTPN 9, sorry 2, 3, 4 itu di Sumatera Utara, PTPN 5 Riau, PTPN 6 Jambi Sumatera Barat, dan seterusnya sampai PTPN 14 di Sulawesi itu masing-masing bekerja sendiri-sendiri Pak. Lalu ya, setelah saya ditunjuk oleh Pak Erick Thohir sebagai dirut ketika itu, beliau mewacanakan atau mengarahkan agar ke depan PTP itu melakukan konsolidasi, integrasi portofolio bisnisnya, Pak. Waktu itu beliau mengarahkan Pak Erick Thohir agar PTP fokus hanya 5 komoditi, Pak. Jadi ya, tebu, sawit, tebu, karet, teh, dan kopi. Jadi kita hanya pada 5 komoditi. Kemudian sebenarnya dari awal Pak Menteri juga tahun 2020 itu
meminta PTPN menjadi fokus untuk pangan dan energi. Jadi sebelum Pak Prabowo menyampaikan Asta Cita nomor 2 tentang swasembada pangan dan energi, sebenarnya PTPN lebih dulu Pak merintisnya. Jadi bagaimana saya melakukan reorganisasi? Ya, saya bersyukur Pak sebagai CEO, saya berasal dari lingkungan dalam sehingga ketika saya melakukan transformasi relatif tidak banyak tantangan. Apa yang saya lakukan ketika itu adalah menarik kewenangan dari PTPN yang tadinya PTPN 1, 2, kemudian 4 sampai 14 masing-masing sebagai entitas sendiri, itu saya tarik Pak. Jadi holding saya tarik kewenangannya tadinya strategik menjadi operating holding. Jadi ketika itu semua kewenangan-kewenangan strategis melalui perjanjian dengan PTPN, waktu itu anggaran dasar belum diubah, jadi menyerahkan direktur dan komisaris kepada holding Pak. Lalu saya sederhanakan organisasi Pak, saya sederhanakan organisasi yang tadinya setiap PTPN itu ada 3 sampai 5 direksi, saya ubah menjadi 1. Kemudian dengan cara seperti itu, kemudian peran holding sebagai operating holding, maka saya memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan turnaround. Maka yang saya lakukan pertama adalah setelah rasionalisasi organisasi, saya melakukan restrukturisasi utang, Pak. Restrukturisasi utang dengan perbankan, ada lebih dari 40 perbankan. Kita lakukan restrukturisasi di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 juga kami bentuklah namanya PT SGN yang mengintegrasikan 36 pabrik gula di Jawa dan di luar Jawa yang tadinya dimiliki oleh 7 PTPN. Ada PTPN 2, PTPN 7, PTPN 9, 10, 11, 12, dan 14 menjadi satu entitas. Lah, disitulah cikal bakal nanti bisa Bapak bisa eksplor, kita diskusi tentang kenapa kita bisa membangkitkan industri gula dari terpuruk menjadi baik. Lalu saya tambahannya akhir tahun lalu Pak, 1 Desember 2023 itu sawit kita jadikan satu Pak. Jadi dari 10 PTPN menjadi 1, terus sisanya untuk komoditas karet, teh, kopi, itu saya satukan lagi menjadi Palmco, Supportingco atau PTPN. Jadi sekarang Pak, holding itu PTPN 3, Persero, di bawahnya ada Palmco atau PTPN 4 yang menangani sawit, kemudian ada Supportingco yang menangani teh, kopi, karet, dan ada SGN, Sinergi Gula Nusantara, yang menangani pabrik gula 36 pabrik gula di Jawa. Jadi 3 subholding dan ditambah ada 7 anak perusahaan lagi yang menangani bidang-bidang khusus. Jadi itu sejarahnya Pak. Kalau dari sisi coba di-share. Dari sisi kinerja kita bersyukur Pak Bambang. Dari sisi kinerja selama 5 tahun terakhir Pak, kami sudah mampu mengembalikan kinerja perusahaan Pak, yang tadinya selama 7 tahun itu merugi 5,4 triliun Pak. Jadi sejak PTPN Holding dibentuk itu perusahaan merugi 5,4 triliun, tapi 4 tahun terakhir, tahun 2021, 22, 23, dan 4, kami bisa membalikkan menjadi laba sekitar 14,8 triliun Pak. Jadi itulah pergerakan yang kami lakukan untuk merubah PTPN dengan melakukan tadi. Tentu Pak Bambang, banyak saya lakukan, bukannya organisasi saja, tapi sumber daya manusia, tata kelola, governance, semuanya kami lakukan perbaikan melalui digitalisasi, kemudian mekanisasi, dan sebagainya. Sehingga selama 4 tahun itu kami hitung-hitung kami sudah mengumpulkan laba hampir 15 triliun, kemudian membayar kewajiban kepada karyawan, mitra sampai 20,4 triliun. Jadi sekitar 35 triliun kami kumpulkan selama 4 tahun. Jadi kaitannya dengan pertanyaan Bapak tentang peran pangan, jadi pada tahun 2021 tadi dibentuk PT Sinergi Gula Nusantara yang menangani gula. Lalu gini Pak, pada tahun 2022 pemerintah melalui Menko Perekonomian itu menugaskan transformasi PTPN itu sebagai proyek strategis nasional. Di antaranya kita
tugaskan untuk eh, meningkatkan produksi tebu kita atau gula kita menjadi 1,8 juta ton tahun 2028, lalu menghasilkan biodiesel 433.000 ton dan juga olein Pak 1,8 juta ton olein Ya. yang waktu itu diinspirasi oleh minyak goreng yang langka. Dan pada tahun 2023 Pak Bambang, Pak Ya. Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 40 tahun 2023 tentang swasembada gula dan etanol. Dari situlah kami sebenarnya sudah lebih dulu kami melangkah, tapi oleh Presiden Ya. ditugaskan PTPN sebagai backbone kemandirian gula nasional. Mungkin secara singkat seperti itu Pak yang kami lakukan, Ya. dan alhamdulillah sekarang situasi membaik, insya Allah PTPN siap mendukung pemerintah dalam rangka swasembada pangan dan energi. Mungkin itu Pak, makasih. Ya, baik. Jadi kalau dilihat perjalanannya, kelihatannya sekarang fokusnya di dua, Pak ya, yaitu di sawit dan gula Iya, PTPN ini, Pak. betul Pak. Ya. Jadi Nah, kita memang tadi di sawit dan gula Pak, meskipun kita juga masih punya kopi Pak, kita masih punya ya, kopi, kita masih punya teh, dan kita ya, masih punya tanaman karet. Tapi lama kelamaan nanti karet akan kita kurangi Pak. Jadi tanaman karet ya, kita itu nantinya tinggal 50.000 hektar, sisanya kami konversi ke ya, tebu dan ke sawit Pak. ya. Nah, tadi sampai keuntungannya eh, 14 T, Pak ya, 14,8 Selama 4 tahun ya. T selama 4 tahun. Itu komposisinya seperti apa, Pak? Dari sawit berapa, dari gula berapa kira-kira? Ya, jadi dari sawit sekitar 70%, sisanya Ya, dari gula dan lain-lain Pak ya sumbernya. ya, Gula sendiri ya, Pak Bambang sebenarnya kami baru 2 tahun terakhir bangkit. ya, Mungkin nanti ya, kita akan eksplor bagaimana upaya-upaya untuk ya, gula ini. Tapi kalau untuk ya. sawit Baik, kami gini Pak Bambang, kenapa sawit itu ya, sekarang dari 10 PTPN menjadi 1 Palemgo itu, ya, kalau lihat sejarah sawit, mungkin Bapak yang sebagai pemerhati ya, PTPN, sawitnya PTPN itu ada yang produktivitasnya sampai 6 ton CPO dan ya, ada yang cuma 2. Jadi kita ya, disparitasnya tinggi kali Pak. Kalau Sumatera ya, Utara sekarang rata-rata udah 5 ton, tapi kalau di Sulawesi, Kalimantan masih sekitar 2,5. Artinya dengan digabung itu maka ada sinergi kekuatan ini, maka saya yakin dalam waktu 5-10 tahun kita bisa meningkatkan produktivitas kelapa sawit dari sekarang 4,8 menjadi 5,5 ton. Dan kita akan terus ya, tumbuh. Mungkin demikian Pak. ya. Baik. Posisi sawit yang dikelola PTPN dan yang dikelola oleh swasta, komposisinya seperti apa, Pak? Sekarang, Baik. Jadi terima kasih Pak Bambang. Jadi gini Pak, secara nasional itu angkanya yang kita pegang yang sering dirilis oleh pemerintah itu ya, jumlah kelapa sawit luasnya itu 16,83 juta hektar. Kemudian PTPN ini sebenarnya kalau dengan plasma sekitar 800, tapi kalau lahan sendiri ya, Pak, lahan sendiri itu ya, termasuk yang areal yang persiapan untuk replanting itu sekitar 600.000 hektar. ya, Jadi kalau dari sisi prosentase Pak, prosentase BUMN, kan secara total kan dari 16,83% itu 42% punya rakyat, ya, 3% punya BUMN, dan sisanya ya, punya korporasi. Jadi ya, PTPN itu Pak Bambang dari kontribusi luas itu hanya 3% nasional Pak. ya. Tapi dari produksi CPO kita 6%. Hmm, Kenapa 6%? Karena rata-rata produktivitas PTPN itu 2 kali rata-rata produktivitas rata-rata nasional. Jadi kami ya, memiliki produksi yieldnya kami itu 2 kali ya, rata-rata nasional. Maka kami meskipun secara luas hanya 3%, secara produksi 6%. Begitu ya. Pak. Eh, PTPN tidak bekerja dengan yang sawit rakyat, Pak. Oh kami bekerja Pak, justru sawit rakyat kami itu lebih dari 200.000 hektar. Nah, makanya Ya, kami mungkin di apa namanya di makalah yang saya kirim ke Bapak, kami ya, ini sekarang sedang melakukan upaya-upaya untuk mendukung pemerintah, yaitu ya, kepada petani yang ya, lahannya direplanting, itu ya, kita ajak mereka nanam padi koko, Pak.
Kita sudah Oh, melakukan tryout atau kick off tanggal 29 ya, November kemarin Pak di Siak. Jadi kita menanam padi ya, gogo, waktu itu Pak Wakil Menteri BUMN ikut. Jadi tujuannya ya, adalah membantu pemerintah dengan pendekatan bukan charity tapi pendekatan B2B Pak. Jadi ya, dengan petani yang lahannya di replanting rata-rata target kami setahun 40.000 hektar lahan petani ya, yang kami replanting itu petani kan biasanya gini Pak, kalau di replanting petani nggak dapat penghasilan. Karena ya, biasanya tanaman ada di antara tanaman sawit itu tidak ditanami tanaman pangan, tapi ditanami ya, hijauan, apa cover crop. ya, Nah, ya, kami robah modelnya. Jadi di antara barisan tanaman yang kosong itu untuk lahan sawit rakyat itu kita tanam padi gogo, Pak. Jadi tanam padi ya, gogo sehingga apa? Selama masa ya, belum produktif, ya, petani punya pekerjaan, punya penghasilan untuk mendukung cost of living dia. Jadi itu Pak yang akan kami ya, lakukan. Jadi ya, apa ngiras-ngirus kita bantu petani ya, menanamkan sawitnya, di sisi lain petani dapat penghasilan, di sisi yang lain juga membantu pemerintah dalam rangka ya, kebutuhan nasional. Jadi itu apa terobosan yang saya tawarkan waktu itu kepada Pak ya, Menteri Pertanian itu dan ya, sepertinya akan menjadi kebijakan umum untuk diterapkan seluruh sawit yang ada di Indonesia. Makasih, Pak. ya, ya. Saya mendapat cerita juga dari Dekan Fakultas Pertanian IPB, Pak Profesor Suryo. Iya, iya. Dia dia cerita soal itu. Jadi Nah, kebetulan gini Pak Bambang, kemudian, kebetulan saya ya, tambahin, kami ini sebenarnya ya, sudah diskusi dengan Pak Suryo 4 bulan yang lalu, Pak. Sebelum kabinet ya, Merah Putih. Jadi kami didiskusi dengan beliau dan saya minta beliau kawal, tolong dikawal Pak Prof Suryo, Pak apa juga waktu itu waktu di Rio, Profesor Suryo, kemudian Profesor Arif kita undang Pak. Kita pingin supaya ya, ada link and match dengan perguruan tinggi supaya mereka ngawal ya, sambil mengamati apa yang kita lakukan itu proper sesuai dengan apa agronominya, sesuai dengan kepentingan. ya. Ya, baik. Nah, kemudian saya tanya sedikit, Pak, apa yang menjadi kendala, Pak, ya di sawit ini? Karena pemerintah, terutama Pak Prabowo juga mengkritik itu hubungan antara apa masyarakat dengan inti, kemudian juga soal apa lahan yang kemudian mau ditertibkan dan sebagainya. Itu seperti apa persoalannya, Pak? Jadi begini Pak, saya kembali ke sejarah ya Pak. Kalau Ya, sejarah pembangunan plasma itu yang merintiskan PTPN Pak. Bapak ingat masih ya, tahun 70-an ya, waktu itu atas bantuan ya, Jerman Barat. Jadi PIR ya, yang sukses pertama dibangun itu berada di Sumatera Barat Pak, di 50 ya, di Pasaman Barat Pak. Jadi Pasaman Barat ya, itu tahun 70-an. Itu bantuan ya, dari Jerman Barat ketika itu yang inisiatornya perintisnya adalah PTPN. Kami membangun apa ya plasma baik Piritran dan Pirbun Pirsus itu tahun 80-an yang ekspansif ya, besar-besaran waktu itu dukungan dengan pendanaan dari apa ya, dana dana lunak perbank dari Bank Indonesia itu di Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi. ya. Lah, persoalannya begini Pak Bambang, ketika Ya, terjadi apa namanya reformasi 98, ya. petani itu keluar dari ikatan dengan PTP, Pak. Jadi itu sebenarnya Oh, keluar dari PTP waktu itu Bapak tahu kan setiap pembangunan PIR itu kan ada dana perbankan kan Pak yang itu ya, di dicicil dari tandan buah yang dikirim ke PKS-nya PTPN. Lah tahun ya, 98 itu Pak yang apa namanya unrest itu sosial unrest itu petani ya, nggak mau ya, lagi Pak, ya. nggak boleh berhubungan dengan PTP. Jadi kami udah jadi karena PTP ketika itu sebagai avalis, petani Ya, nggak bayar Pak, nggak membayar, ya, ya, nggak bayar utangnya. Jadi kami terkena beban waktu itu. Nah, lah, ya, unfortunately Pak, petani itu keluar dari ya, ikatan dengan PTP, terus dia masuk ya, menjual TBS-nya ke swasta. Lah, di sini ya, istilahnya dia mau keluar dari PTP, tapi justru kejerat dengan apa namanya para spekulan, para apa namanya istilahnya pemilik ram-ram itu ya, pengumpul. ya, Sehingga ya, sehingga justru dia sebenarnya dirugikan karena kalau dengan PTP kan kita membangun kemitraan, pembinaan, kemudian dan sebagainya. hmm, Jadi mereka akhirnya apa, mengalami masalah. Nah,
memang dari yang sekitar 300-an ribu hektar lebih Pak ya, Ya. mitra PTPN dengan plasma itu mungkin tinggal sepertiganya yang masih setia. Dan ini Ya. sekarang kami untuk yang petani yang masih setia itu, terutama yang masih bagus di Riau, itu kita sudah melakukan Ya. dukungan untuk replanting Pak, dengan Ya. dana bantuan pemerintah melalui BPDB yang Ya. saat ini Ya. besaran bantuannya sampai 60 juta. Itu petani yang masih setia sama kami itu sekarang sudah masuk Ya. ke generasi kedua dan produktivitasnya bagus Pak, nggak kalah dengan kami. Jadi Ya. tanaman nomor 1-2 ton itu sudah berproduksi di atas 15 ton. Sementara petani yang lepas dari kami, dia tidak terkendali, melakukan peremajaan sendiri-sendiri, saya lihat hasilnya kurang. Ya. Jadi kami tentunya kami mengajak pemerintah dalam Dirjen PUN berkolaborasi bagaimana mengembalikan petani-petani yang tidak terorganisasi menjadi satu organisasi, apa namanya, koperasi petani plasma, supaya lahannya bisa kita replanting. Karena gini Pak Bambang, kalau satu Ya. hamparan katakanlah 200 hektar, pemiliknya 100 orang, kalau melakukan Ya. replanting masing-masing, saya nggak kebayang Pak, itu pasti Ya. pasti nggak akan jadi barang Pak, karena ada Ya. etiolasi lah, bibitnya siapa yang nyiapkan lah, infrastruktur siapkan lah, pengendalian hamanya Ya. gimana, karena hamanya kalau udah tinggi 10 meter gimana menangani hama kalau hanya masing-masing. Jadi memang Ya. kalau kita kembali mau Indonesia bisa meningkatkan produksi sawit, memang harus kemitraan dibangun lagi dengan pendekatan yang Ya. saling bergantung, saling percaya gitu Pak. Karena kita sedih Ya. Pak Ya. Bambang, kalau kita cerita luas lahan sawit nasional 16,83, kalau mengikuti produktivitas PTPN itu berarti kan sekarang produksinya sudah 75 ton, 75 juta ton. Hmm. Saat ini tahun ini mungkin Ya. malah tinggal 45 juta ton, Pak. Artinya memang Ya. pemerintah harus turun tangan, membantu petani, Ya. membantu perusahaan swasta. Sebenarnya PTPN siap Pak membantu mereka, karena Ya. kami kan kalau sejarahnya kami di tahun 1900-an, Ya. 1916 sudah punya pusat penelitian kelapa sawit yang siap membantu pemerintah Ya. maupun rakyat. Jadi ke depan barangkali Ya. ekosistem ini perlu dibangun kembali Ya. agar secara Indonesia Incorporated PTPN bisa membantu Ya. meningkatkan proses petani. Mungkin itu Pak Ya. untuk sawit. Itu ya kan ada BPDPKS kalau tidak salah Pak ya, yang Iya Pak, badan yang memang ditugaskan untuk itu. ada Pak. Bagaimana perannya Pak? Jadi BPDP ini Pak, BPDP ini adalah badan layanan umum yang dibentuk Menteri Keuangan, yang dalam pengelola kebijakan, dalam penentuan kebijakan itu diwakili oleh 7 kementerian, 7 kementerian lembaga. Itu kan mengumpulkan dana levy Pak. Levy itu pungutan Ya. ekspor, bukan pajak ya. Ya. Kalau pajak masuk Ya. APBN, levy itu dikelola dananya oleh BLU. Angkanya ya antara 30 sampai 40 triliun setiap tahun. Ya. Sebenarnya dulu ketika Pak Jokowi tahun Ya. 2015 mencanangkan apa namanya peremajaan sawit rakyat, harapannya tuh satu tahun bisa 250.000 sampai 500.000 hektar. Persoalannya ketika itu adalah masalah legalitas lahan. Kenapa legalitas lahan? Karena untuk bantuan pemerintah itu nggak sampai 100%. Jadi pemerintah Ya. untuk dana BPDPKS yang sekarang namanya di BPDP Ya. dibantu sekitar 30 juta gitu. Jadi harus ada komponen yang harus pinjaman ke bank. Lah, di situ masalahnya. Ketika masalahnya harus ke bank kan harus bankable kan. Bank itu ada aturan Ya. OJK yang tidak bisa dilanggar. Kalau petaninya pernah ngemplang dulu tentu nggak dikasih lagi. Kemudian Ya. ketika sertifikatnya sudah nggak jelas, tentu perbankan nggak bisa karena nggak ada agunannya. Itulah masalahnya Pak. Ya. Alhamdulillah Pak, pemerintah sudah memutuskan bantuannya sekarang dinaikkan menjadi 60 juta. Jadi saat ini Pak Bambang, petani ketika melakukan peremajaan itu nggak perlu dana tambahan dari perbankan Pak. Cukup dengan dana Ya. bantuan BPDB. Nah, ini barangkali ke depan solusi Pak. Solusi Ya. kita sama-sama dengan kami berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk sama-sama mengangkat produksi. Tentu mimpi kita kan kalau kita bisa meningkatkan produktivitas katakan 5 ton aja, kalau kali 18 kan Ya. sudah 90 juta ton. Pak Prabowo punya mimpi swasembada bioetanol dan biodiesel ya, dan bioetanol. Kalau Ya. bicara biodiesel, tentu kalau saat ini konsumsi solar kita kan sekitar 35 juta. Maka kita memang produksi kita harus di atas 80 Pak. Baru kita Ya. bisa
swasembada biosolar tanpa mengurangi ekspor. Memang tugas berat dari pemerintah maupun kementerian lembaga untuk sama-sama mendukung atau membantu petani maupun pengusaha agar meningkatkan produktivitasnya. Jadi sawit itu Pak, untuk varietas-varietas yang teranyar terbaik itu bisa 7 ton Pak CPO. Jadi kami di Pusat Penelitian Kelapa Sawit sudah memiliki benih-benih yang dikembangkan secara teknologi rekayasa teknologi dengan tissue culture sudah bisa menghasilkan produktivitas 7 ton. Dan beberapa anak perusahaan kami itu sudah rata-rata ada yang 6 ton CPO per hektar. Coba Pak diperhitungkan kalau kita punya 17 juta, kalau kali 6 aja, berarti udah 100 juta kan Pak? Kalau 100 juta ton, itu bermakna 40% edible oil itu dihasilkan oleh Indonesia. Bapak bayangkan kalau Indonesia nanti memiliki produksi CPO atau edible oil 100 juta ton, maka kita bisa ngatur dunia, Pak. Mengatur perdagangan di samping kita swasembada biodiesel. Mungkin itu, Pak, gambaran ke depan yang saya mengetuk pemerintah, kita sebenarnya Indonesia memiliki kapasitas potensi untuk menjadi pemain utama di biodiesel dan juga edible oil, Pak. Telah terbit secara digital dan cetak majalah Politik Indonesia edisi Desember 2024 dengan topik utama hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara dan lembaga internasional strategis. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai? Dinamika pembentukan BPI dan Antara. Juga koalisi Prabowo Jokowi memenangi Pilkada 2024. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor kontak yang ada pada video. Iya. Pak Abdul Ghani, apakah penanganan sawit ini di lingkungan PTPN Holding yang menyebabkan Bapak mendapat penghargaan Best CEO in Palm Oil Industry itu, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, mungkin barangkali saya juga nggak tahu ada award gitu. Jadi mungkin mereka melihat dari transformasi internal mungkin Pak ya. Artinya selama 4 tahun terakhir itu saya meningkatkan produktivitas, menurunkan kos, sehingga secara kemampuan itu sawitnya PTPN itu mungkin kalau 5 terbaik di Indonesia. Mungkin saya data yang saya sampaikan Bapak, beberapa perusahaan swasta produktivitas kita masih kuat, masih terbaik, mungkin 3 besar. Kemudian dari sisi beban pokok produksi kita juga masih bagus. Jadi itu barangkali dilihat dari pemberi award itu. Yang kedua Pak, kalau katakanlah Eropa itu mempermasalahkan EUDR kan, artinya bagaimana sawit terutama dikelola dari tanah yang bukan deforestasi hutan. Kita sebenarnya Pak Bambang, kami ini Pak, itu tata kelola sawit kami itu sudah lama Pak, sudah mengikuti standar-standar internasional. Jadi seperti RSPO, kemudian internasional standar tentang karbon, kita udah masuk Pak. Makanya kalau isu-isu misalkan ban atau larangan ke Eropa, saya nggak berlaku Pak. Bahkan produk kami setiap tahun itu mendapatkan premium price hampir 150 miliar. Jadi CPO kami dihargai lebih tinggi karena sudah aware sudah comply dengan sustainability. Jadi itu nggak ada masalah Pak. Jadi mungkin barangkali itu yang kedua, yang ketiga adalah karena kami sedang merintis secara serius untuk membantu sawit rakyat untuk dalam rangka dalam rangka peremajaan sawit rakyat. Jadi barangkali itu yang menjadikan para pengamat menganggap apa yang dilakukan PTP itu perlu sebagai role model atau katakanlah best practices yang untuk bisa dikembangkan. Iya. Gitu, Pak. Baik, Pak Abdul Ghani, karena waktu sekarang kita pindah ke gula, Pak. Baik. Ini yang semangat pemerintah ingin swasembada gula. Nah, itu kira-kira tulang punggungnya siapa saja, Pak? Selain kan ada PTPN, ada PT Raja Wali, ada juga swasta. Itu baik. Komposisinya seperti apa, Pak, peran itu? Baik, gini, Pak. Jadi gini, Pak Bambang, saya kalau cerita gula, tadi saya cerita di awal, saya tuh lahir di dekat pabrik gula. Ketika saya masuk kembali sebagai dirut,
50 tahun berikutnya saya sedih Pak, kok industri gula PTPN kok terpuruk seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang banyak pengamat maupun pejabat pemerintah yang belum yakin bahwa PTPN telah berubah. Jadi untuk gula itu menarik Pak, makanya nanti akan saya kirim buku saya. Jadi saya memulai transformasi gula dengan membuat buku Pak. Kenapa saya membuat buku? Supaya saya langsung sekalian belajar, sekalian perdalam, memetakan, menganalisis, terus mencari formulasi bagaimana gula harus dikembangkan. Gula ini sebenarnya kita memiliki cerita membanggakan Pak Bapang. Kalau Bapak daerah Timur itu pasti paham betul bagaimana dulu tahun 30 Indonesia itu dengan luas tanaman tebu nggak sampai 200.000 hektar mampu menghasilkan 3 juta ton. Artinya ketika itu 1 hektar itu produktivitasnya 15 ton. 1 hektar Pak. Itu rata-rata Pulau Jawa loh Pak, Hindia Belanda. Artinya tentu ada yang 25, ada yang mungkin 10 kan Pak. Jadi itu luar biasa. Terus akhirnya saya pelajari kenapa kok dulu seperti itu sekarang tidak. Ternyata memang dulu itu serius Pak. Jadi dulu seperti riset pergulaan itu yang ada di Pasuruan, yang P3GI atau pusat riset di Jawa Timur itu menjadi acuan global ketika itu Pak. Dan ketika itu setiap 1 ton gula itu kena CES untuk membiayai pusat riset di Pasuruan. Lah sejak Perang Dunia Kedua kan selalu terjadi penurunan, ada krisis sosial, ada pergolakan politik dan sebagainya. Itu kita sejak tahun 67 itu menjadi net importer. Lalu Pak Harto berbagai upaya mengembalikan dengan membangun beberapa pabrik gula di luar Jawa. Sayangnya waktu itu tidak teliti, ada beberapa lokasi yang tidak cocok Pak, yang seperti yang saya tahu persis di Aceh, di Kalimantan Selatan itu nggak cocok, akhirnya ditutup. Lalu pada tahun 75 Pak Harto mengeluarkan Impres 9 tahun 75 menjadi gula TRI. Jadi tebu yang tadinya itu dikelola pabrik gula akhirnya diserahkan pada petani. Unfortunately, petani nggak siap Pak. Jadi sejak tahun 75 itu terjadi penurunan rendemen, penurunan produktivitas. Jadi setelah saya pelajari Pak, setelah saya pelajari, gula itu sederhana. Menurut kalau mungkin agak sombong kalau saya sampaikan gula itu agak gampang menyelesaikannya. Jadi gampangnya untuk meningkatkan produktivitas saat ini Pak, produktivitas gula nasional itu nggak sampai 5 ton Pak, 4,7, 4,5 lah. Jadi sekarang merosot semua Pak. Kenapa ya? Itu tadi Pak, sederhana aja. Jadi karena kita tidak nanam tebu sebagaimana yang seharusnya tebu ditanam. Dari mulai pertama ini, saya cerita ke Bapak yang saya tebu di lapangan. Tebu itu mestinya, kalau zaman saya kecil, tebu itu nggak ada Pak ratun. Tebu itu begitu ditanam, langsung tahun kedua dibongkar kan Pak. Berdasarkan pengamatan, sekarang di luar negeri sudah ada namanya program ratun. Ratun itu ada ratun 1, 2, 3, baru nanti diremajakan kembali. Persoalannya nggak disentuh Pak. Ratun itu sekarang sudah ratun lali karena udah lama nggak diremajakan. Jadi saya punya data Pak, ratun 3 ke atas itu sudah 86%, 25 itu masalah. Yang kedua Pak Bambang, yang saya petakan persoalan kami hadapi. Yang kedua ya mestinya tebu itu Pak, ada tebu yang digiling awal namanya masa awal. Jadi kalau tebu digiling 6 bulan, 2 bulan pertama itu jenisnya halus varietas yang masa awal. Terus yang nanti yang 2 bulan berikutnya masa tengah, terus yang terakhir masa akhir. Sekarang itu acak-adut Pak. Nggak ada kebijakan, yang ngawasi pun nggak ada Pak. Siapa jadi petani nanam tebu suka-suka, nanti kalau udah mau tebang dikirim ke pabrik gula dulu, jual malah tebunya, bukan dibagi hasil. Jadi akibatnya Pak, sampai dengan tahun ini Pak, itu kecenderungannya ketika tebang awal itu rendemennya cuma 6. Ketika nanti akhir bulan November rendemennya sudah 9 sampai 10. Nah ini kami sedang melakukan penataan dalam 3 tahun supaya itu seimbang Pak. Jadi 30% matang awal, 40% matang tengah, terakhir matang. Sehingga kalau Pak rendemennya diatur seperti itu, rendemen rata-rata 9, maka sebenarnya terjadi keningkatan produksi sampai 20%.
Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, selama ini petani dengan PTP ini nggak ada ikatan, Pak. Jadi ya itu tadi, Ya. silakan petani kalau punya tebu kirim, bahkan menurut dulu Ya. diperbolehkan menjual tebu. Sekarang tidak, Pak. Kami bentuk organisasi, Pak. Organisasi Ya. kalau dulu namanya Sinder kayak dulu, sekarang namanya ya Hmm. asisten lah ya. Yang dia Ya. langsung sebagai kayak penyuluh, Pak. Jadi Ya. setiap 500 hektar tebunya petani kita kirim satu orang itu ngajarin mulai nanam sampai panen. Lalu berikutnya Pak, petani itu mengalami kesulitan ketika pendanaan, pupuk dan sebagainya. Pak Erick Thohir itu sudah 3 tahun yang lalu itu sudah membentuk ekosistem namanya Makmur. Di situ melibatkan ada perbankan, ada pupuk, ada off-taker untuk membantu petani. Lah, kita linkkan itu dengan petani sehingga petani sekarang bibit itu kami siapin juga. Kami juga melakukan peningkatan peran dari P3GI. Kami sehatkan Pak, P3GI mudah-mudahan sekarang sudah bisa hidup sendiri dan tahun ini sudah menghasilkan 4 varietas Pak. Tahun depan akan rilis 2 varietas. Jadi itu kemajuan-kemajuan. Kemudian semua ikatan gini Pak, kita menggunakan digitalisasi Pak Bambang. Sekarang ini petani, kita tahu Pak, petani namanya siapa, luasnya berapa, di mana, kapan nanam tebu, jenis apa, kapan harus ditebang, itu kita udah ikat mereka sehingga semua terdata dalam big data yang itu menjadi dasar ketika kapan akan dipanen itu kita sudah berkomunikasi dengan petani. Kemudian yang kita harus patut bersyukur Pak, Menteri pemerintah melalui Badan Pangan Nasional itu sudah paham betul bagaimana dulu itu selalu Pak Bambang kalau panen tebu mulai tebang harga jatuh. Enggak, jadi ketika akhir giling tebunya hanya milik pedagang. Sekarang enggak Pak, pemerintah menetapkan harga terendah. Jadi tahun ini harga terendahnya 14.500 kami jaga Pak. Kalau harganya mulai turun, kami tahan tidak dijual, punya PTP, punya petani dijual. Nanti kalau harga naik terlalu tinggi, PTP akan turun. Jadi petani memiliki jaminan menjual gula yang harganya kompetitif. Lalu kami juga melalui Sinder yang kami punya, kami meyakinkan petani Mbok Yao jangan menjual tebu Pak. Karena tebu kalau dijual itu isinya tebu, bisa isinya gula, bisa isinya air. Sekarang petani 95% petani sudah percaya, dia tidak mau menjual tebu, tapi dia membagi hasilkan dengan PTP, kemudian kami transparan di rendemen. Mereka semua memilih bagi hasil karena secara usaha tani lebih menguntungkan. Dan terakhir Pak, kami sedang melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan atau mengajak anak muda untuk menjadi petani Pak. Jadi kami memiliki kerjasama dengan Dirjen BUN membentuk namanya Agripreneur Tebu Pak. Jadi anak-anak muda lulusan perguruan tinggi pertanian kita ajak nanam tebu 10 orang, kita cariin tanah 50 hektar, kita bantu pendanaan dari perbankan, kita bantu pupuknya dari Indonesia, kita ajarin dia supaya menjadi petani. Harapannya mereka lah akan jadi nanti generasi ke depan karena sekarang secara umum kan usia petani menurun. Dengan cara seperti itu kami hakul yakin Pak, PTP kan punya kapasitas giling sekitar 120.000 ton per day Pak. Jadi saya hitung-hitung kalau kali 80 hari giling itu kita udah bisa 1,8 juta ton. Jadi kami sudah launching bahkan Pak Bambang pada tanggal 20 Desember di Jatiroto Lumajang, Pak Menko Pangan itu sudah ikut meluncurkan itu menghadiri peluncuran PTPN akan swasembada gula konsumsi sebagai backbone ya Pak, karena kami sebenarnya cuma 35% dari luas nasional Pak. Jadi luas nasional sekitar 520-an, kita itu hanya 35%, tetapi kita tahun ini gula itu meningkat produksi 200.000 ton Pak, di mana separuh dikontribusi PTPN. Jadi kami secara luas sepertiga, tapi kontribusi kenaikan tahun ini 50%. Tahun depan kami akan menaikkan lagi targetnya 150.000 ton. Jadi target tahun depan Pak, insya Allah kalau Tuhan meridhoi, tahun depan kami akan melakukan syukuran Pak sebagai produksi tertinggi gula nasional tahun 2025 yaitu di atas 2,6 juta ton per tahun. Itu tertinggi sejak tahun 31 Pak. Jadi 90 tahun kita bisa mencapai rekor baru tahun depan. Harapannya tahun depan kira-kira produksi nasional 2,6 Pak. Tertinggi Pak ya.
Terus Ya, nanti tahun ya, 2026 sudah katakanlah 2,7, ya, 2028 sudah mungkin 2,9. Karena diprediksi Pak kebutuhan gula di tahun 2028 ya, turun Pak tinggal 2,8. Jadi ada ya, apa ya? Ada 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 apa namanya? Semacam blessing Pak. Karena harga gula ya, tinggi, rakyat sudah tidak minum gula gila-gilaan. Karena kalau minum gula kebanyakan ya, kan jadi penyakit gula kan Pak. Ya betul. Jadi gula itu diperkirakan akan turun konsumsinya dari sekitar sekarang tuh 12 kilo per kapita per tahun nanti menjadi hanya 10. Mungkin gitu ya, Pak. Jadi itu ya, target ya, kami untuk baik, gula kami yakin ya, bisa. Kami udah ya, mana-mana kami sampaikan kalau pemerintah ingin minimal 3 komoditi jagung, padi, gula, ya, saya sampaikan sama Pak Menko Pangan, Pak untuk gula biarlah kami kerjain sendiri dengan dukungan ya, Bapak yang gitu. Gitu Pak, Bapak. ya. Baik. Jadi 2,8 itu tadi Pak ya, 2,6, Minimal ya. 2,6, 2,6 tahun depan Pak. oh ya, 2,6 tahun depan. Kebutuhan 2,8 Pak ya kalau nggak salah Ya. ya, kira-kira. Nah, itu sudah total Pak ya, baik konsumsi maupun Enggak Pak. untuk Itu baru industri. cerita konsumsi Pak. Kalau Oh, iya, iya. gula 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 industri Pak, Iya. kita tidak bisa menutupi dengan lahan yang ada. Jadi coba Ah, Bapak hitung ya Pak, lahan tebu yang ada itu sekarang 520.000 hektar. ya, Kalau ya, kebutuhan gula total sekitar 7 kan Pak. Artinya ya, kalau 7 dari 500, jadi perlu produktivitas rata-rata 13 sampai 14 ton per hektar. Nggak mungkin Pak. Karena banyak ya, lahan-lahan yang sekarang kami juga perluasan tebu petani kami sarankan jangan mengganti padi ke tebu karena nanti tebunya ya, swasembada padinya nggak. Jadi saya ya, mengarahkan perluasan petani itu untuk lahan kering Pak. Jadi ya, untuk apa namanya untuk kecukupan gula industri memang harus perluasan areal. Saya setuju, saya mendukung upaya pemerintah membuka ya, membuka lahan tebu di Merauke. Kebetulan Pak, saya punya ya, piloting juga Pak. Ternyata ya, cocok Pak di sana. Saya punya 3 hektar ya, apa namanya piloting di sana yang menunjukkan bahwa saya ada 11 varietas saya coba di sana. Kesimpulannya adalah Merauke itu sangat cocok untuk tebu ya, di atas Lampung dan Sumatera Selatan, Pak. Jadi kondisi ya, ekosistemnya, mikroklimatnya, tanah dan mikroklimatnya itu lebih ya, bagus dari Sumatera bagian selatan, tapi di bawah Jawa. Jadi ya. kalau Kalau bisa, ya, ya, kalau total berarti berapa Pak? Kalau mau dipenuhi baik konsumsi ya. maupun industri. Kalau dipenuhi rata-rata 7 juta kan, Pak ya. Kalau 7 juta katakan Ya, dengan perbaikan di Pulau Jawa dan di existing areal ya, kata 550.000. Mungkin ya, 550.000 bisa kali 8 Pak. Itu berarti ya. sudah 4 40-an, 4 juta, juta. 4,5 juta lah Pak. Jadi Ya, masih 2,5 juta. ya, 2,5 juta ya, itu kalau rata-rata dibagi katakanlah jangan 8, 7 aja. Jadi masih ya, diperlukan 600.000 hektar. Jadi mestinya di Papua ya, itu minimal 600.000. Kalau bisa 1 juta Pak. Karena Pak ya, Presiden itu juga pingin swasembada etanol Pak. ya, Nah, jadi kalau paling enggak 1 juta sampai 1,5 juta tebu ya, di Papua itu cukup Pak untuk kebutuhan swasembada gula ya, konsumsi, gula industri dan juga bioetanol mungkin B20 lah, E20. Karena kalau ya. Bapak cerita di mana di misalnya India puluhan juta, di Brasil 20-an juta hektar. Jadi kalau kita terbatas lahannya kayaknya ya harus membuka Ya. seperti yang dilakukan pemerintah, Pak. Mungkin itu, Pak Bambang. Iya, baik. Nah, sekarang sering di lapangan ada kasus pabrik-pabrik gula itu mengerjakan apa yang namanya raw sugar. Apakah itu yang untuk gula industri atau itu juga untuk konsumsi, Pak? Ya, sebenarnya gini Pak Bambang, saya sudah sampaikan juga nih kepada Pak Menko Pangan. Jadi mungkin menurut saya ada yang kebijakan pemerintah yang menurut saya harus ditata ulang ke depan. Kan selama Ya. ini gini Pak, contohnya gini, gula konsumsi itu setiap tahun itu kekurangannya 1 juta. Yang selama ini ya Pak, Hmm. 1 juta, Ya. maka pemerintah mengimpor. 1 juta itu Pak, Hmm. kira-kira kan 10 triliun. Gampangnya ya Hmm. Pak ya. Ya, Pemerintah ya. mengeluarkan devisa untuk impor 10 triliun. Sebenarnya kalau pemerintah mau,
yang tadinya devisa impor itu diserahkan Ya. kepada petani dengan cara petani dinaikkan harga gulanya, Pak. Maka nanti yang tadinya untuk ekspor itu kan uang 10 triliun, mungkin nggak sampai 10 triliun, cukup mungkin 2 triliun Ya. diserahkan petani, petaninya termotivasi nanam tebu, cukup Pak. Kita seperti tadi Pak, kita tidak perlu impor Pak. Maka saya mendukung Ya. apa yang disampaikan Pak Menko, tahun depan tuh gula nggak ada impor Pak. Jadi Ya. saya setuju udah lah, nggak usah lah kita bergantung impor, karena impor itu ada Ya. resikonya. Kalau terjadi perang, terjadi apa, kita Ya. nggak akan kekurangan. Udahlah, kuatkan dengan swadaya kita. Saya hakul yakin, Pak, petani Ya. petani itu tidak bodoh kan, Pak. Ketika dia gulanya dibeli dengan harga wajar. Sekarang ini, Pak Bambang, kalau Bapak ke Jawa Timur, saya beberapa kali ke Jawa Timur. Petani itu sekarang lebih semangatnya. Kalau dulu petani kan biasa Pak, kayak kita waktu zaman kita Ya. kecil di kampung, kita punya pohon mangga, kalau berbuah baru dipupuk. Ya kan? Ya. Kalau pohon kelapa pun nggak pernah dipupuk. Kalau pohon rambutan begitu buahnya banyak langsung dipupuk. Nah sekarang petani seperti itu. Mestinya kan nggak gitu. Ya. Kalau nggak berbuah baru dipupuk. Jadi petani di Jawa Ya. Timur, saya kemarin di sebulan yang Ya. lalu di Kediri, wah petani Pak, Ya. tebu itu nggak pernah dikeletek Pak. Sekarang Ya. petani mau ngeletek tebunya, jadi tebu kalau dikeletek kan tumbuhnya Ya. besar kan Pak. Kemudian Ya. ketika Ya. dibawa ke mana, ke pabrik gula tidak membawa sampah, maka biaya Ya. bukan. Jadi petani sudah sadar. Maka saya mengapresiasi kepada teman-teman di bawah yang meyakinkan Ya. petani. Kalau dulu petani sama PG kan kucing-kucingan Pak. PG-nya nakal, Ya. mau rendemen. Sekarang insya Allah enggak Pak. Saya bebaskan petani lihat ke pabrik, kemudian petani ketika Ya. jual gula pakai platform kami tidak dipungut biaya, dan bahkan kami Ya. bantu supaya petani jangan turun. Ternyata petani setia kok Pak. Jadi Ya. kemitraan yang sekarang kita bangun itu insya Allah itu akan menjadi link and match antara petani dengan pabrik gula, dan nggak ada isu Pak Bambang. Dulu kan ada cerita Ya. pabrik gula itu kalau udah tua redemennya rendah. Enggak Pak. Saya punya Ah. pabrik Kedawung yang di Pasuruan Pak. Pabrik Kedawung itu Ya. dibangun tahun 1842. Tapi Bapak tahu Ya. pabrik Kedawung itu rendemennya lebih bagus dari pabrik kami yang baru di Ya. Banyuwangi yang Glenmore. Di Ya. Glenmore Ya. itu di Kedawung bisa 8,5. Kenapa? Yang Ya. menentukan rendemen itu bukan di pabrik, Pak. Rendemen itu ditentukan Ya. di tanamannya. Jadi saya sudah Ya. sampai pada kesimpulan udahlah, urusan gula gampang. Perbaiki tanamannya dengan yang saya sampaikan ada 7 langkah tadi. Ya. Insya Allah swasembada gula Ya. bukan suatu yang sulit. Ya. Yang penting selama perbaikan yang kami lakukan tidak dibanjiri gula Ya. impor. Maka saya senang sekali dengan kebijakan Pak Menko. Kalau nggak ada gula impor berarti kan keseimbangan demand supply-nya bagus. Nanti 5 tahun lagi Ya. Pak, kalau mau dilepas impor kami sanggup Pak. Karena ketika Ya. petani produktivitasnya 8 ton itu harga pokok produksi gula petani cuma 6.500. Silakanlah datang Ya. orang gula dari luar negeri. Murah-murahnya 10.000. Jadi kalau 5 tahun kami Ya. sudah mencapai tingkat produktivitas 8 ton, kita bisa bersaing dengan gula impor, Pak. Dan insya Allah Indonesia kembali kepada Ya. masa kejayaan seperti 100 tahun yang lalu. Itu Pak Babang, Ya. makasih. Baik. Ya, Pak Abdul Ghani terakhir. Kalau kebutuhan gula konsumsi tadi 2,6, PTPN bisa kira-kira 2, ya, misalnya kayak gitu. 1,8 Pak, Berarti kan 1,8. ya kira-kira itu kan tetap yang PTPN yang dominan. Ya, Nah, itu pertanda apa, Pak? Apakah swasta tidak tertarik atau mungkin perusahaan-perusahaan pemerintah yang lain juga tidak tertarik hingga perannya kecil? sebenarnya gini Pak, kalau itu kan tinggal nanti pemerintah mencoba. Jadi gini Pak, saya itu percaya Pak Bambang, saya kebetulan 40 tahun di korporasi, saya itu percaya Pak, swasembada, gula, jagung, beras, itu pemerintah perlu mengutamakan ekosistem Pak. Jadi kalau Ya. ekosistem terbentuk, nggak perlu APBN terlalu banyak. Contohnya di gula Pak. Ya. Di gula itu kan Ya. kalau Bapak katakanlah sebut ya, sekarang ada 3 komoditi yang mau swasembada, gula, jagung, dan padi. Gula PTP sendiri sanggup kok Pak. Ya kan? Ya. Kenapa sanggup? Karena kami pemerintah sudah membangun ekosistem yang sangat bagus, Pak. Apa yang ekosistem Ya. bagus? Pemerintah menetapkan harga gula tidak rendah. Kalau dulu kan harga gula untuk menutup inflasi. Jadi pemerintah sekarang udah bagus.
Yang kedua, impor ditahan. Yang ketiga, pemerintah Ya. menggunakan melalui Menteri BUMN Himbara, memberikan kredit, pupuk, memberikan pupuk kepada petani, dan pupuk gula itu nggak subsidi loh Pak. Dan bukan mereka bantu Pak. Himbara kalau memberikan kredit kan Himbara bisa menjadi intermediasi, dan NPL-nya juga rendah. Jadi bukan membantu tapi sama-sama untung gitu loh. Pemerintah pupuk demikian. Jadi saya merasa beruntung pemerintah sekarang membangun ekosistem gula. Harapan saya ini ekosistem ini bisa dibawa ke padi, ke jagung dan sebagainya. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Muhammad Abdul Ghani MSc, Direktur Utama PTPN 3 sekaligus Holding PTPN. Jadi kesimpulannya sukses mengelola sawit, keuntungannya cukup besar, dan juga kesiapannya untuk membantu swasembada gula. Ini perannya PTPN luar biasa. Saya kira terima kasih dan sukses terus Pak Abdul Ghani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Di kanan inspirasi mudah-mudahan kanal ini selalu bisa menjadi motivasi dari kita